warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah kali pertama kita bertemu, meskipun by online gitu ya, di web yang kedua. Semoga pertemuan hari ini lancar, karena pertemuan yang di kelas sebelumnya kemarin, saya terkendala suara saya tidak masuk. Ya. Semuanya lancar, gambar lancar, suara saya ternyata yang gagal. Jadi semoga kita berdoa dulu ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga lancar, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah waktunya untuk bisa bisa join ya dengan kesibukan masing-masing. Saya yakin teman-teman yang di UT ini banyak yang tidak murni untuk pendidikan aja, pasti banyak yang lagi bekerja. Oke, saya izin untuk share. Nah, kemarin itu saya juga gitu, setelah share suara saya hilang. Semoga nanti enggak. Oke. Terlihat di layar? Terlihat, Pak. Halo? Saya kemarin gitu, setelah share ternyata efeknya setelah share screen, suara saya hilang. Tolong suara saya terdengar? Apakah masih terdengar? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Terlihat, oke. Terdengar suara saya? Oke. Terdengar. Lanjut ya. Oke, pelan-pelan. Meskipun kita kena durasi gitu ya, biar tidak lama-lama, hanya 1 jam. Jadi kita fokus di materi-materi penting. Semoga dengan materi yang saya sampaikan membantu teman-teman untuk mengerjakan baik itu diskusi atau tugas, ya, baik itu diskusi Ya, atau tugas. Dan harapannya di malam ini kita tidak hanya satu arah saja, tapi kita 2 arah, ada tanya jawab sehingga materi benar-benar teman-teman pahami semuanya, khusus untuk di mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, pelan-pelan di slide pertama. Slide ini adalah slide sudah pakem gitu ya, yang dibuat oleh UT. Saya akan terangkan satu-satu, nanti ada tambahannya kalau memang kurang. Oke, pelan-pelan. Ini adalah ALPRO, saya singkat dari ALPRO, kenapa? Itu adalah kepanjangan algoritma dan pemrograman. Kalau saya ngomong kepanjangan kalau algoritma dan pemrograman, ya, biasanya lebih disingkat adalah ALPRO. Nah, algoritma sendiri itu fungsinya apa? Kasih singkat persingkat ya. Singkat adalah algoritma suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Tetapi diperjelas di dalam definisi lengkap, yaitu adalah suatu upaya. Jadi kata kuncinya dengan urutan operasi disusun secara logis, ya. Jadi sesuatu upaya, saya plot gitu. Kemudian diurut secara ini kok enggak bisa gitu. Enggak bisa ya. Saya suatu urutan operasi jadi berurut, tetapi secara logis dan sistematis. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tidak hanya itu, karena adalah computerized, maka hanya harus ada keluar apa? Output tertentu. Ya. Jadi suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Untuk apa lagi yang dihasilkan adalah output tertentu. Jadi yang kemarin teman-teman kerjakan, khususnya untuk tugas 1, itu adalah untuk mengerjakan pseudocode dan flowchart. Nah, yang teman-teman kemudian saya kemarin untuk saya cek gitu ya, review beberapa hasil yang teman-teman kerjakan. Memang upaya sudah ada, tetapi ada urutan yang hilang ya. Sehingga urutan itu yang menjadikan tidak logis. Salah satu contoh kemarin ada kemudian if untuk golongan, tetapi if di dalam bonus itu jam bonus itu kurang gitu ya.
ada yang terbalik. Ya, tapi beberapa sudah benar, ada yang banyak jual dapat 100 gitu ya. Khusus yang tidak dapat 100 ya tolong, oh ya ini saya informasi lagi, yang belum dapat nilai maksimal, diinformasikan bahwa kemarin per hari Jumat kalau nggak salah, saya dapat informasi, semua tugas, baik tugas 1, tugas 2, tugas 3, semuanya deadline-nya dijadikan 1 Desember. Jadi ada kesempatan teman-teman untuk melakukan revisi kalau masih ingin untuk mendapatkan nilai maksimal. Jadi sampai 1 Desember. Tapi tolong jangan dipepet 1 Desember baru direvisi. Ya, hati-hati. Masih ada waktu, tolong di dalam perkuliahan online seperti ini, disempatkan minimal 1 atau 2 jam tiap hari, meskipun hanya membuka login, hilang. Selesai, enggak apa-apa. Minimal 2 jam untuk menyempatkan, meskipun teman-teman sibuk. Ya. Kalau enggak gitu, enggak mungkin bisa menyelesaikan semua tugasnya. Minimal 2 jam, baca aja sehari ini, besok baru ngerjakan, besok lagi, minimal 2 jam aja. Dan itu juga saya lakukan, baik di kelas-kelas yang lain, saya 2 jam, saya cek gitu ya. Makanya saya tidak nunggu kumpul semuanya, tapi saya akan rutin untuk melihat, saya koreksi langsung. Seperti itu teman-teman. Oke, ini algoritma ya, yaitu suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan hasilnya apa? Output tertentu. Itu algoritma. Nah, algoritma itu eh, memang urutan ini biasanya pakem, tetapi caranya berbeda-beda. Karena otak kita berbeda-beda. Meskipun contoh kita arah ke Bogor, caranya bisa naik kereta, dan naik taksi, naik angkot. Jadi algoritma itu beda orang, beda cara. Tergantung masing-masing. Masih. Ya. Tetapi bagaimana algoritma yang benar itu adalah harusnya kita menentukan, melihatnya adalah dengan ini dilihat di sini ya. Harusnya adalah melihat tentang poin-poinnya. Salah satu adalah efisiennya. Mana algoritma yang paling efisien? Ya. Baik itu penggunaan if, penggunaan apa namanya ini variabel, kita mana yang lebih efisien. Nah, algoritma adalah sebuah keterampilan, benar ini yang di slide 2 itu keterampilan. Iya, semakin kita jam terbang algoritma tinggi, maka kita semakin punya keterampilan tinggi ya. Saya lihat di tugas 2, teman-teman ternyata sudah banyak yang mengerti tentang algoritma, mungkin dasarnya sudah tahu. Bahkan ada yang menggunakan Python, saya juga kaget, padahal materi yang ada yang di UT itu diminta dijelaskan adalah menggunakan Java, tapi ada yang pakai Python. Berarti saya jelas, oh iya, berarti sudah ada punya dasar keterampilan, ya, punya modal besar gitu ya. Oke, algoritma adalah yang pertama adalah efisiennya, ya. Penggunaan salah satu efisien, salah satu contoh kita sudah menentukan variabel integer. Ternyata yang di-input adalah byte, berarti kan tidak efisien. Salah satu contoh lagi ada yang pakai string. String itu berderet kalimat gitu ya. Ternyata hanya huruf gitu kan. Nah, itu kita tentukan ya, kita sesuaikan sehingga efisien. Kalau semakin efisien, yakin semakin cepat. Nah, yang terakhir adalah kita singkat di sini ada reusable. Reusable itu dipakai lagi. Reusable ini belum mengena sampai pertemuan 8, nanti selanjutnya di pertemuan 9 dan selanjutnya itu baru dipakai. Karena apa? Baru sudah menyangkut di object oriented. Ya, biar tidak bingung, saya skip dulu ini. Lanjut. Oke, ini saya skip lagi. Ini adalah pemrograman. Ini adalah sistem operasi. Saya ingin teman-teman sudah tahu. Kemudian aplikasi pemrograman banyak banget ya. Di sini, ini hasilnya ya. Ini programnya. Ada Mozilla, Photoshop dan sebagainya. Ini program aplikasi ya. Nah nanti sudah saya skip dulu. Nah ini bahasa pemrograman.
Di era sekarang yang teman-teman pakai, baik itu Java, Visual Basic, kemudian Python, ya, semuanya adalah bukan tingkat 1, bukan tingkat 2, tetapi adalah tingkat 3. Loh kenapa kok tingkat 3, Pak? Yang kalian ketik semuanya sudah mengadopsi bahasanya manusia, meskipun pakai bahasa Inggris. If, then itu sudah bahasa manusia. Memang kalau bahasa mesin gimana, Pak? Bahasa mesin adalah 1 dan 0. Yang dikenal adalah 10, 10, 10, atau 001 dan sebagainya. Adalah bait 1 dan 0 aja. Makanya disebut dulu di dalam sejarahnya, Alpro itu dikenal pemrograman namanya pemrograman COBOL. Ya. Nah, sudah lama kita tinggalkan COBOL ini. Kemudian ada menengah. Menengah itu teman-teman sudah banyak apa ya, kalau saya sudah lupa namanya bahasanya ini. Ya udah kita tinggal aja ya. Yang jelas adalah kalian teman-teman yang sudah pegang adalah kita sudah menggunakan pemrograman tingkat tinggi, di mana adalah pemrograman sudah memakai mengadopsi bahasa manusia. Oke, kita skip dulu ini. Ini juga kita skip programmer. Ya, karena pemrograman nama orangnya adalah programmer. Ini adalah ada Java, ada HTML, kemudian ada PHP, kemudian C++, gitu ya. Itu pemrograman. Nah, sebelum kita ngomong pemrograman, kita ngomong untuk bahas mengenai penyelesaian masalah. Untuk kita kita nyampe ke penyelesaian masalah, maka kita harus membuat sebuah analisa. Analisa apa? Analisa pemrogramannya atau analisa algoritmanya. Nah, dengan apa? Dengan ada dua, pakai flowchart atau prosedur code. Makanya teman-teman sudah disuruh di dalam tugas 1 diminta buat flowchart. Beberapa ada yang salah gitu ya. Ada yang menggunakan simbol-simbol yang simbol-simbol yang sudah dipakemkan di UT. Loh kenapa Pak? Nggak boleh pakai simbol yang lain. Di dalam flowchart ini sudah ada referensi yang dipakai gitu ya. Salah satunya adalah bukunya UT atau e-booknya UT, yaitu simbol seperti ini. Jangan menggunakan simbol-simbol baru lagi. Kemudian lagi prosedur code. Prosedur code itu adalah langkah-langkahnya, bukan source code-nya. Teman-teman ada beberapa yang menggunakan source code. Saya kurangi nilainya. Tapi saya kasih note ya. Tolong dicek di keterangan di paling bawah selalu saya kasih note. Ya, dicek seperti di keterangan atau di komen tugas atau apa semuanya saya kasih komen kurangnya mana. Nah, apa yang menjadikan nilai Anda kurang maksimal. Semuanya ada. Oke. Baik ini juga, tolong jangan menggunakan pensil atau kertas. Harus di dalam ini ya, di dalam UT ini diminta menggunakan komputer. Ya. Khususnya pakai apa Pak? Pakai Draw.io. Andai kata kalau teman-teman di dalam menggunakan flowchart ini terganggu atau terkendala di komputernya, Pak saya tidak bisa install. Pak komputer saya lemot, ya dan sebagainya. Di kelas saya masih perbolehkan menggunakan apa? Menggunakan Draw.io online. Ya, Draw.io online. Ya. Pak, kenapa kok dipaksa kayak gini? Ini kan sudah pendidikan Merdeka Belajar. Mohon maaf teman-teman semuanya. Mohon maaf saudara-saudara semuanya. Ini adalah salah satu pendidikan kepatutan di dalam jadi mahasiswa UT. Ya, nilai kepatutan itu penting. Ya. Ini salah satu contoh menggunakan Draw.io. Ya. Apakah andai kata Pak Draw.io lemot? Masih banyak teman-teman pakai Draw.io boleh. App Grade juga boleh, Visual Paradigm juga boleh, Smart Draw juga boleh, Lusicat juga boleh, ya. Kemudian Wisical.com flowchart juga boleh, ya. Silakan, asalkan tidak menggunakan Microsoft Word, ya. Silakan teman pakai ini, ya. Nanti di copy gambarnya bentuk gambar, nanti di copy di Word menjadikan gambar, boleh, ya. Jadi saya tidak memaksa pakai ini, tetapi
tolong jangan dibuat secara manual di Word. Silakan membuat dari aplikasi ini. Sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan silakan. Halo, terdengar suara saya? Tes. Terdengar, Pak. Ini yang dimaksud dalam gambar itu bentuk apa ya, Pak? Oke, terdengar semuanya. Oke, kalau dari pertanyaan saya lanjutkan, ya. Kalau ada di tengah-tengah perjalanan, kalau ada pertanyaan di interrupt boleh ya, biar daripada nanti apa namanya Saya izin. saya udah ngecoplos jauh, teman-teman bingung ya. Ini flowchart dan pseudocode. Nanti di slide ketiga kalau nggak salah menjelaskan tentang secara detail mengenai flowchart dan pseudocode. Ya, saya skip ini, saya lanjutkan ke materi kedua. Oke, materi kedua adalah tentang struktur data algoritma, dasar algoritma. Ya, strukturnya apa saja, Pak? Ya, kalau di dalam struktur ini diterangkan di mana ya? Bentar. Bentar ya. Ini slide 2 ya ini. Bentar. Struktur dasar. Oh, ini. Cuma dia hanya menjelaskan tentang flowchart dan pseudocode ya. Contoh, ada start, read A, read B, calculate sum S ya. Berarti ini adalah menjumlahkan antara A dan B. Print. Saya contohkan di sini. Saya contohkan menggunakan ini, saya blok. Gampang banget ya. Kita pakai ini, startnya ini start. Kemudian apa tadi? Read A. Garisnya pakai ini ya. Kemudian read B. B. Jadi seperti ini teman-teman cara bahasnya. Mudah kan, tinggal drag and drop ya. Kemudian proses. Kemudian prosesnya pakai yang panjang aja. Sum AB. Sum A plus B ya. Sangat mudah. Kemudian print sum. Print sum. Lagi Pak. Akhir adalah jangan lupa N ya. Kecil aja, benda gede. N. Oke. Kalau andai kata teman-teman sudah menggunakan bahasa Inggris ya bahasa Inggris semuanya, kalau Indonesia semua ya. Ini kalau kita menggunakan Draw.io ya. Pakai yang lain Pak, tidak ada masalah. Contoh saya pakai app diagram. App diagram ya. Sorry ini. Jadi user ini bukan Draw.io ya, sorry. Draw.io. Kembali sini lagi. Draw.io. Oh. Draw.io.com. Sorry. Draw.io.com. Draw.io. Kita pakai start now. Balik sini lagi.
Oh ini apa ya? Sama terus ayo. Kemudian kayak yang lain contoh smart draw. Draw aja contoh. Terus sama tinggal semuanya adalah drag and drop. Jadi kalian yakin teman-teman tidak ada masalah. Saya lemot atau apa, tidak ada masalah. Atau komputer saya jadul Pak, aman. Semuanya pakai browser. Yang penting adalah ada internet. Ini pakai smart draw ya. Nah, ambil aja yang pakai flowchart. Ya, jadi flowchart. Oke, remote ya. Karena ini sambil apa ya? Sambil rekam, sambil Zoom ya, MS Team ya. Kalau mau ya udah kita tinggal sambil nunggu. Kita jalankan dulu ya. Ya. Nah, kita semuanya ini adalah alur berpikir teman-teman. Mulai contoh komputer itu start, kemudian dia membaca A, membaca B, kemudian dia ngitung, print. Ini alurnya dan ini tidak boleh langkah kemudian dilompati atau dibolak-balik. Ya. Contoh sumnya di atas dan sebagainya, tidak bisa. Ya. Itulah adalah strukturnya, tidak boleh satu. Tidak ada satu langkah pun dilompat, tidak boleh. Ya. Nah, semuanya teman-teman ini contoh ini juga alur berpikir juga. Ini saya zoom lagi. Contoh, ini juga kalau kita membuat harus kita baca, bisa baca ya. Contoh, mulai, kemudian read usia, kemudian ikan gambar seperti ini kan gambar if ya, atau gambar decision atau gambar percabangan. Dicek usianya apakah lebih besar dari 17. Kalau dia menulis 16 gitu ya, mengisi 16, maka 16 mau kemana? Makanya kemarin ada beberapa tugas di tugas 1, tolong ada season tapi tidak ada yes dan no-nya, atau di mana kemana ya, kemana tidak. Ya, itu penting. Karena berpikirnya kemana ini kan bacanya gimana? Contoh, ternyata ini adalah tadi di input 16, apakah usia lebih kecil, lebih besar 16, 17? Oh, ternyata tidak. Maka lari ke sini. Print, Anda tidak boleh menonton. Oh, ternyata saya tulis adalah 18. Oh, ternyata lebih. Iya, kan di sana. Jadi, hati-hati kalau kita menentukan decision ini, wajib ada yes atau no, atau arah kemana ya, arah kemana tidak. Dan contoh saya contohkan di sini gimana Pak? Contoh ini kebetulan sini ada ya. Contoh ini contoh aja. Saya buat di sini. Kemudian ada garis ini ya. Contoh ada proses di sini. Bagaimana menulisnya? Bagaimana menulisnya yes dan no-nya? Kan gimana? Kan nggak ada ini garisnya. Jangan ngambil drag and drop hurufnya, tapi diklik garisnya, langsung aja tulis yes. Harus ketik yes. Ini klik garisnya, tulis no. No. Bisa langsung ya. Nggak usah ditarik, ambil, Pak teksnya nggak ada di sini Pak. Seperti itu, langsung di garisnya. Oke, seperti itu. Jadi semuanya alur berpikir ini harus bisa terbaca. Nah, khusus yang for kemarin ada tugas for, saya juga bingung bacanya kemana, ini kemana. Ya. Ada beberapa yang tidak berputar. Ya. Khusus yang perulangan, ini yang jadi kemarin itu banyak salah ya. Tapi tolong dicek ya, dicek di mana ini di decision, di diskusi. Sudah saya contohkan ya. Di diskusi itu di mana lupa saya. Kalau nggak salah diskusi 2 ya. Diskusi 2. Sudah kasih contoh seperti ini loh for ya. Kalau atau for itu apa Pak? Contoh kalau bahasa saya terlalu tinggi tolong diinterap ya. Pak for itu apa? For itu perulangan teman-teman. Ya. Sudah ini contoh ini disuruh buat flowchart ditulis gini ya kan. Repot juga ini. Oke, ini di sini saya contohkan, saya contohkan
saya jawab di teman kalian yang lain. Semoga bisa terlihat ya. Saya yakin bisa terlihat. Nah, ini saya contohkan for-nya itu gambarnya gini loh, for. Ya. Kalau for dalam for gimana, Pak? Nah, kan? Tolong ya digambar lagi. Contoh saya pakai yang mana ya? Saya pakai yang ini aja ya, atau for to ini. Saya tulis di sini. Pak, for dalam for gimana? Saya gambar. For-nya tadi mana? Ini. Saya taruh di sini aja. Contoh, saya start, ya. Kemudian, lihat lagi di sini. Atau boleh pakai ini, boleh pakai ini, terserah ya. Yang jelas bisa terbaca mana for, mana enggak ya. Contoh saya pakai ini atau yang ini, terus atau yang ini aja biar enggak terlalu banyak, boleh ya. Salah satu aja, ini terserah kalian. Kita pakai itu, oke, tandanya kok enggak ada. Bentar. Boleh di sini ya, pakai flowchart. Kok enggak ada. Oh ini ya. Ini. Ya berkecil. Ini contoh. Tadi mana? For ya. Contoh ini for A itu berapa? Itu tadi. For A, oh sorry, for A sama dengan for A sama dengan 0 itu berapa? Bukan tuh ya, ini kita pakai yang ini contoh sampai ya tuh boleh tuh A lebih besar 10 contoh ya. Ini for, ini saya contohkan for garis. Saya buat garis dulu. Kemudian kita tampilkan ya. Pak, tapi ini for tambah for ya udah kita tuliskan lagi kalau for di dalam sini for tambah for ya. Contoh mana kita di gambarnya? Oh ini. Oke. Contoh, kok panjang? Loh. Ini for B besar 0, 0 to B lebih besar 10. Contoh ya. Ini for dalam for ya. Tapi hati-hati nanti di sini. Looping kemana, balik kemana itu harus tahu ya. Harus tahu. Contoh ini belum ya. Kemudian tampil nilai, saya contoh situ aja. Tampil nilai A. Tampil nilai A. Nah, baliknya kemana Pak? Nah, contoh ini. Ini apa lagi? Oh, proses ini ya. Proses A, sorry. Ini B dulu ya, ini B di plus 1 ya. B plus 1 baliknya kemana ya? Mana garis saya ini? Ini, ya. Ini balik ke sini. Nah, balik ke sini. Sudah? Nah, ini kalau ya, sorry, ini N-nya belum saya buat. N. Ini kalau saya tulis nih. Ingat ini kan sama nanti for ya. Ini udah, ini N-nya saya taruh garis. Ayo. Ini garis N ya. Perlu digeser ya. Udah, ini nah ternyata ini berputar terus ya. Nah, kalau gimana Pak kalau dia ini garisnya belum. Bagaimana kalau kita balik for kedua selanjutnya? Nah, ini harusnya gini. N-nya juga belum ini. Kita cara berpikirnya ini. Biar saya lengkapi aja dulu. Dulu. Bentar, ya. Oke, ini sama garisnya ya.
Kalau ya turun kan kanannya. Kalau B-nya gimana? Kita di sini. A ditambah 1. Baru nanti ini yang balik ke bawah. Halo. Ini salah ya, bentar. Salah ini. Ini yang ke sini ya. Nah, seperti ini for ya. Teman-teman kalau nggak kelihatan bilang ya. Atau saya bisa di full screen, nggak bisa. Gimana bisa kelihatan semua? Bentar. Saya jadikan nekat ya, biar kelihatan satu layar. Contoh, start ya, sorry ini start. For A, mulai dari 0, to A lebih besar dari 10. Ya. Pertama kan 0, lebih besar, lebih 10. Oh iya, apa jadi lebih besar dari 10? Tidak, turun ke bawah. A-nya posisi saya tulis di sini. Bentar, enaknya saya tulis keterangan ya. Ya, tulis keterangan di sini aja saya kasih note aja. Posisi sekarang adalah A-nya sama dengan 0. Cara berpikir gitu ya. Nah, sekarang ini B posisinya juga 0. 0. Nah, ini B posisi 0. Lebih besar enggak, turun bawah lagi. Tampil A. Kita tampilkan berarti A-nya. Kemudian B-nya ditambah 1. B-nya berubah jadi B-nya ditambah 1 berarti berubah jadi 1. Naik lagi ke sini. B-nya lebih besar? Enggak, lagi turun lagi, ditambah lagi. 1 lagi, ya kan? Berarti ini 2. Turun lagi, 3, 4, 5, 6, sampai ketika 10. Contoh ini, sampai 10. Sampai 10. Kan enggak bisa ke sini lagi, karena sudah lari ke sini ya. Ternyata ini memenuhi syarat ini, dia akan lari ke sini. A-nya ditambah 1. Berarti kan A-nya menjadi A-nya menjadi 1. A-nya 1 naik ke atas lagi, ya. Apakah memenuhi syarat ini? Tidak, turun lagi. Maka ini nih for looping lagi, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini adalah looping, nested looping, gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan bentar ya. Bisa nanti di terakhir-terakhir ya. Oke, mungkin teman-teman ngantuk ya. Sambil enggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Oh, izin bertanya, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Jangan tanya jawaban tugas 1 ya, karena masih ada waktu untuk merevisi. Untuk flowchart yang tadi apa tidak boleh terlewat, yang bisa pakai suara ya, biar lebih jelas teman-teman yang lain. Dinyalakan mic-nya biar lebih cepat ya. Yang terlewat kemana? Tapi yang jelas semuanya itu ya. Tapi di sini kan bukan decision, ini for ya. For itu kalau memenuhi syarat malah keluar. Kalau tidak memenuhi syarat malah masuk ya. Seperti itu. Untuk tadi Bapak yang di PPT. Mohon kalau
ada pertanyaan lebih jelas ya. Ini yang terlewat di mananya? Contoh. Jadi untuk membaca flowchart ini enak gitu ya. Oh ya, ini berarti muter lagi, ini muter lagi gitu ya. Kalau udah memenuhi syarat ini keluar. Nah, ternyata ini muter lagi, turun lagi, muter lagi gitu ya. Loh, kenapa kok muter lagi, Pak? Kan B-nya menjadi 0 lagi. Ya. Ketika sudah I1, B-nya menjadi 0 lagi, teman-teman. B-nya menjadi 0 lagi. Ya. Nambah lagi, increment lagi bahasa Inggrisnya ya. Increment lagi, nambah lagi, nambah lagi sampai 10. Masuk ke sini. A-nya jadi 2. Naik lagi, belum memenuhi syarat. B-nya jadi 0 lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 keluar lagi. Nah, anggap aja nih A-nya sudah 10, terus sudah memenuhi syarat ini, sudah keluar. N. Seperti itu. Boleh pakai Mac atau nggak bisa nyalain Mac? Halo, Flowchart di cek, PPT cek. Pak pembahasan sebelumnya. Oh, C. Flowchart PPT di PPT 1. Oh, ini. Atau yang ini. Oh, Mac-nya nggak bisa nyala atau gimana? Biar flowchart. Apa namanya tadi? Seperti namanya. Nggak kelihatan ya namanya. Oke Pak, sudah. Oh, maksudnya. Tadi apa tidak boleh? Tadi apa tidak boleh lewat flowchart yang PPT Pak pembahasan sebelumnya. Oh, ini. Jadi sama seperti ini ya. Ya, flowchartnya. Mulai, read, dan sebagainya. Jadi semuanya terhubung ya. Seperti itu teman-teman, baik itu perulangan, hati-hati perulangan. Oh, ini juga perulangan teman-teman ya. Ini juga ada perulangannya. Contoh mulai ya. Deklarasi variabelnya A, B-nya 100 ya. A ditambah 1. A ditambah 1. Apakah A lebih kecil dari 10? Ya kan? A lebih kecil dari 100? Tidak, cetak. Nambah lagi. Ini saya juga perulangan juga ini ya. Ternyata tambah 1 lagi 2. 2 lebih besar 100? Tidak, turun lagi. Ini juga perulangan ya. Perulangan. Ya. Sama, ini perulangan juga. Ya. Nah, kalau iya Pak, ada ke sini deh. Ini juga perulangan ya, sama, boleh menggunakan ini. Ya, seperti itu. Hati-hati. Jadi semuanya ada di sini ya. Lanjut lagi tolong jangan buru-buru keluar. Nanti di akhir-akhir saya akan tunjukkan beberapa materi yang mungkin tidak ada di PPT. Ya, memang tidak ada PPT. Ada tambahan. Mengenai flowchart ini sudah ditentukan apa namanya simbol-simbolnya. Ini simbol-simbolnya. Mulai boleh pakai seperti ini atau karena di Draw.io tidak ada seperti ini ya pakai bulat ya. Karena apa nanti biar membedakan antara proses dan mulai ya. Nah, kemudian ini adalah preparation atau inisialisasi sebuah variabel. Ini adalah input dan output. Nah, input dan output, kemudian ini adalah proses. Ya. Kemudian lagi lanjut adalah ini adalah decision atau if. Ini adalah konektor, teman-teman. Fungsinya konektor ini adalah kalau dalam satu halaman itu bingung. Contoh ini salah satu contoh. Saya gambarkan di sini. Ini kebetulan ini enggak rumit. Contoh ini sebelum N ya, belum N. Ternyata ini mau saya garis ke bawah, ke sini. Ternyata nabrak-nabrak. Ya, garisnya nanti kalau saya tarik, ini nabrak kemana-mana.
ya, mau ke sini aja nabrak, ya. Ini kalau dilihat jelek ya, nabrak garis ini jelek. Ini boleh pakai konektor teman-teman. Boleh pakai konektor gini. Jadi fungsinya seperti ini, konektor. Jangan lupa dikasih angka, ya. Kemudian copy paste saja, ya, di copy paste. Contoh saya perkecil karena ini posisi tempatnya sempit. Nah, contoh ini kita kasih garis ke sini. Oke. Nah, loh, nanti kita garis ini. Nah, gini. Jadi mulai dari SAM ini menuju ke maksudnya gitu, ya, konektor untuk satu halaman dalam satu halaman. Kalau beda halaman, Pak, bentuknya tidak seperti ini, tapi bentuknya ini ya kalau beda halaman. Bentar, mana ya? Oh, di flowchart. Beda halaman. Nah, ini ya. Ini kalau beda halaman. Kalau beda halaman pakai ini, satu halaman pakai ini. Kalau memang flowchartnya banyak, di dalam gambar tidak cukup, akhirnya berlembar-lembar atau dua halaman, kita pakai yang ini ya. Itu konektornya. Kemudian ini garis, kemudian ini delay. Oke, delay ini jarang kepakai ya. Delay ini jarang kepakai. Tolong aturan ini sudah jelas. Tolong jangan membuat aturan sendiri, membuat simbol-simbol sendiri. Ada yang menggunakan ini semua ya. Proses semua. Ingat kotak itu proses. Apa namanya ini? Jajaran genjang itu adalah input dan output. Ini adalah inisialisasi sebuah variabel start dan end menggunakan ini. Ya, itu adalah flowchart. Sudah. Nah, ini beberapa keterangan yang hal salah. Contoh, saya mulai, kemudian V ditambah sama dengan S dibagi T. Nah, bingung komputer. S itu siapa, S itu apa, V itu apa, T itu apa, bingung. Makanya sebenarnya pakai ini sebenarnya. Mulai deklarasi dulu V itu apa. V itu ternyata integer. S itu integer, T itu apa kan gitu integer. Dideklarasikan, baru diinput S itu S-nya berapa ya. Ini logikanya seperti itu. Karena komputer juga butuh informasi lebih detail ya. Nanti kita akan coba menggunakan aplikasi sehingga teman-teman bisa melakukan trace jika salah atau enggak. Karena kita sepembuat gambar gini kadang asal-asalan gitu ya. Tapi nggak bisa ngetrace ini sudah benar apa enggak. Nanti kita akan menunjukkan aplikasi ya. Ini beberapa contoh ya, contoh salah dan enggak. Kemudian ini hal-hal contoh flowchart yang lebih apa istilahnya antara ini sama ini ya itu adalah hal yang berurutan atau jadi satu. Hanya saja ini loh yang tadi boleh pakai angka, oh, ini tadi pakai angka dilanjutkan ke sini gitu ya. Boleh pakai angka, boleh pakai huruf ya. Seperti itu. Dari sini turun ke bawah, lanjut ke sini. Ya, ini satu halaman. Ini flowchart. Kemudian saya lanjut lagi di PPT keempat. Itu adalah prosedur code kalau nggak salah ya. Ya, prosedur code. Ingat, prosedur code bukan source code ya. Prosedur code adalah bukan source code. Jadi tolong teman-teman perhatikan itu ya. Seperti apa sih Pak? Nah, biasanya ada di lebih baik source code ya, prosedur itu dipecah. Ada judulnya, ada deskripsinya, ada implementasinya. Salah satu contoh seperti ini. Ada mulai ya. Kemudian nama kelasnya apa? Deklarasi dulu integer i ya. Kemudian inisiasi awal i dipanah ke i-nya itu adalah satu. Kalau pemrograman bedanya apa Pak? Di pemrograman biasanya ya, menggunakan sama dengan. Kalau di VisualCode pakai tanda panah. Ya, seperti itu. Ya, bisa menggunakan kata-kata biasa, kata-kata umum. Perulangan, kan tidak ada pemrograman ya, seperti itu. Apakah ada tanda penting? Seperti itu teman-teman ya. Jangan menggunakan source code. Kalau ada i sama dengan 1, berarti itu adalah pemrograman, bukan prosedur code. Ya, hati-hati.
Ini salah satu contoh ya. Nah, berikut. Jadi deskripsi tinggi dan singkat yang ditulis dan untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin, ya, bukan dibaca oleh mesin atau compiler. Makanya bukan source code. Kalau source code dibaca sama komputer. Seperti itu. Tolong kalau ada pertanyaan bisa diinterrupt ya, biar tidak terlalu jauh nanti takutnya lupa pertanyaannya. Ini sudah langsung ke PPT 5. Oke, PPT 5 ini adalah pemrograman Java. Tolong Java ini kalau ada kendala nginstal sebenarnya sudah ada di PPT 6 ya. Ada kendala Java atau install Java di laptop kalian ada di PPT 6 caranya untuk installnya ya. Bagaimana cara memprogram Java, bagaimana beberapa Java itu ada di PPT selanjutnya di PPT 7 kalau nggak salah ya. Saya buka PPT 7. Oh, sorry, saya urut aja PPT 6 dulu ya. Sorry, sudah terbuka PPT, sorry, PPT 7 ya. PPT 7 ini adalah untuk instalasinya. Ya. Instalasi khusus untuk Java. Nah, tadi PPT berapa sih ini? Oh, 6, sorry, 6. Oh ya, 6 ya. 6 ini adalah cara install Java-nya. Tetapi saya juga merasakan ya kan, teman-teman khusus yang terkendala laptopnya lemot, Pak, kapasitas hard disk saya juga terbatas, saya perbolehkan teman-teman menggunakan aplikasi online. Pakai apa, Pak? Boleh pakai online Java. Ya, ini ilmu tambahannya ya. Tadi saya infokan bahwa boleh pakai ini. Ya, onlinejava.com. Tidak perlu install, teman-teman. Ya, tapi tolong mohon sebenarnya ini sudah melanggar kepatutan. Tapi gimana lagi, beberapa komen keberatan untuk installnya hanya karena kapasitas komputernya terbatas. Teman-teman boleh pakai ini. Atau yang ini juga boleh pakai One Compiler Java. Juga boleh. Ini alat bantu ya, nggak perlu install, tinggal buka di web. Nanti teman-teman bisa coding di sini. Tapi ingat, jangan lupa di copy paste di laptop kalian untuk TXT atau apa sehingga tidak hilang ya. Mana ini kok tidak ada? One Compiler Java. Kok gak muncul? Nah ini ya, seperti ini. Ini contoh pemrograman Java yang standar, yaitu contoh adalah Hello World biasa kan pemrograman. Bagaimana merunningnya Pak? Tinggal diklik ini, run. Muncul deh. Ya, Hello World. Seperti itu. Ya. Jadi pemrograman di sini enak ya. Andai kata mau coba-coba yang lain juga enak ya. Seperti itu. Nah, lebih gampang, lebih mudah ya. Bisa lagi di PPT 6 tadi, sudah PPT 6. Ini cara installernya. Kemudian PPT 7 adalah tentang tipe data. Tipe data banyak, ada namanya tipe data boolean. Boolean itu true and false. Kemudian char itu adalah huruf, ya, hati-hati huruf. Ya. Byte itu adalah 1-0 gitu ya. Short itu adalah, ini ada keterangannya. Integer hanya 2 byte. Ini kalau teman-teman bingung belum mendapatkan ilmu teknik digital agak membingungkan nantinya. Oke, kemudian integer itu berisi 4 byte, 4 byte itu pasti berarti andai kata saya buat txt gitu ya, saya buat enaknya saya pakai apa ya? Pakai note aja lah ya. Pakai note contoh 2 byte berarti kan begini ya, ada 2 gitu ya. Maka otomatis isinya adalah contoh ini 00 01 10 11. Berarti dia hanya bisa mengisi berapa? 1, 2, 3, 4 karakter ya. Seperti itu. Nah, kalau 4, Pak, berarti otomatis ininya ada 4.
Nah, berarti ini adalah 00001, 00010, dan seterusnya. 00011, 00, 00100, 0101, dan sebagainya. Ya, ini adalah teknik detail teman-teman, tapi saya tidak akan menjelaskan secara dalam, nanti jadi membingungkan ya, karena bukan materi ke sana. Yang jelas itulah bedanya untuk mengenai byte ini ya. Apalagi 1 byte, 2 byte ya. Ini 1 byte. Kalau 1 byte gimana? Berarti 1 byte berarti 1 X ini aja. Maka hurufnya adalah 0 dan 1 ya. 0 dan 1. 2 byte berarti ada ini ya. Seperti itu, kemudian integer 4 byte, kemudian long 8 byte, float adalah 4 byte gitu ya, double. Nah, hanya saja hati-hati, char ini itu ke huruf, kemudian integer ini ke angka, long ini juga ke angka, float ini ke angka, double ini juga ke angka untuk yang 0, ya. Hati-hati di sini. Ini kenapa harus dipelajari, Pak? Inilah yang nanti kita yang di awal tadi, bahwa algoritma kita butuh sesuatu yang menjadi optimal atau apa tadi istilahnya lupa. Efisien ya, kita mengefisien komputer. Kenapa Pak? Kok kita butuh ini? Ketika kita menunjukkan contoh char gitu ya, 2 byte, maka otomatis komputer menyediakan slot di memori sebanyak 2 byte, sebesar 2 byte. Nah, ternyata diisinya byte, nah kan eman sisanya gitu kan. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh. Ini adalah pemrogramannya, ini bisa dibaca. Saya tidak berdalam lagi karena nanti ini sudah 1 jam lebih ya. Dari ilmunya dapat yang khusus untuk yang flowchart dan apa namanya flowchart dan pseudocode, mending saya lanjutkan di sini aja. Ini adalah ilmu tambahan, yaitu teman-teman bisa menggunakan logarithm. Logarithm ini adalah sebuah perangkat teman-teman untuk membantu ya. Untuk membantu apa Pak? Membantu cek, bukan membantu membuat ya, tapi membantu cek apakah flowchart saya sudah benar. Logika saya apakah sudah benar. Kita teman-teman bisa menggunakan logarithm. Tetapi kalau logarithm ini wajib teman-teman install. Tidak ada pakai online. Ini saya contohkan logaritmnya. Bagaimana Pak? Kok saya benar dan salah? Salah contoh ini. Ya. Saya contohkan pakai ini. Nah, ini adalah logaritma. Selalu ketika dijalankan, selalu ada main dan end. Maksudnya adalah start dan selesai. Nah, gimana menambahkannya? Tinggal diklik ini. Klik. Nah, muncul di sini ada input, ada output, ada declare, assessment. Assessment adalah perhitungan dan sebagainya. Contoh, saya input. Input. Ya. Input A. Saya tidak deklarkan, nanti jadi masalah ini ya. Nanti contoh, input B ya. Kemudian saya input nggak ada input lagi ya. Contoh assignment itu variabel contoh ini adalah C A ditambah B. A ditambah B. Contohnya. Kemudian saya tampilkan adalah C. Dan gitu. Ini kalau saya running teman-teman, ini kan sudah ya. Pasti kita semuanya berpikir semuanya benar. Ya. Secara kasat mata semuanya benar. Input A, input B. A ditambah B masuk di C. Input outputnya adalah C. Secara kasat mata sudah benar. Coba kita running. Error. Kita variabel A not declare. Nah, ini salah satu contoh. Dengan membuat ini, no sing salah. Apa ini? Ternyata A ini belum di-declare. Bisa diklik di sini, declare. Declare apa, Pak? Declare A. B, B sekalian ya. Tes kita jalankan. Oh, ternyata berhasil. Nah, ini apa ini? Ngapain ini? Contoh saya tulis. Ini kan dimintanya apa tadi?
input A. Berarti saya tulis A-nya 10. Contoh, saya enter. Oh, input B. 10. Enter. 20. Benar ya? 10 tambah 10, 20. Ini pemrograman sudah jalan ini. Tapi apakah ini sudah bagus? Pasti tidak. Karena apa? Si pengguna bingung. Ya, si pengguna bingung kapan saya input A, kapan saya input B, dan sebagainya. Gimana Pak enaknya? Nah, kita bisa lakukan kombinasi antara input dan output. Salah satu contoh ini saya tambahkan. Output. Ya. Output apa? Input A, contoh. Ini lagi. Output. Dipetik ya kalau ada yang output tulisan gitu ya. Input B. Jangan lupa ada petik. Karena ini adalah tulis, bukan perhitungan. Nah, seperti itu. Tadi coba running. Duh, input A, saya tulis 10. Input B, saya tulis contoh 12. Enter. Oh, 22. Oh, ternyata ada masih salah lagi nih. Apa ini? Ini maksudnya apa? Kok 22? Ya, kita bisa tambahkan lagi ya. Ternyata kita outputnya tambah output. Hasil penjumlahan A dan B titik 2. Nah, ini. Nggak usah new line ya, biar nanti di sebelahnya. Boleh. Ya, langsung jadi nih. Saya running lagi. Input A, 10. Input B, 12. Hasil penjumlahan A dan B, 22. Kan gitu. Ini adalah satu cara kita menggunakan logarithm. Bagaimana kita ngecek apakah flowchart kita sudah benar atau tidak. Mungkin itu perkuliahan hari ini, materinya sampai sini. Untuk mengenai Java, kita akan di web selanjutnya. Ya. Saya harapkan di web di minggu depan. Minggu depan di jam yang sama kita akan web kedua, kita akan bahas, di web ketiga akan bahas tentang pemrograman Java. Nah, di sisi sini karena kita di web 1, di web 2 ini hanya sampai di flowchart dan pseudocode. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bisa mungkin banyak pertanyaan ya, ini sudah pas waktunya. Oke, silakan. Ini saya tarik sini ya, biar kelihatan siapa yang tanya. Kok nggak kelihatan? Ya, oke. Berarti minggu depan kita akan web yang ketiga ya. Hari ini adalah web yang kedua. Yang web pertama adalah yang menonton videonya Kapodi ya. Seperti itu. Jadi minggu depan dengan jam yang sama kita akan ketemu lagi bahas tentang materi selanjutnya khususnya untuk Java. Tapi mohon untuk kembali lagi saya ingatkan bahwa tugas pertama masih ada waktu untuk revisi. Silakan direvisi. Kalau sudah dapat nilai maksimal ya nggak usah lah ya. Mau dapat 110 Pak, ya nggak bisa ya. Kita di sistem itu. Gitu. Ada pertanyaan silakan. Ini kebetulan banyak banget yang datang ya. Kebetulan banyak yang datang, kita capture ulang bisa nggak ya? Kita on cam semuanya. Ayo. Nah, biar kelihatan lah ini. Yang kelihatan yang belum tidur atau apa. Baru bangun. Ya. Ayo. On cam semua. Ini kebetulan banyak ya. Ini saya lihat ada 9. Luar biasa, padahal sebelumnya cuma ada 6. Yang lain mana nih? Andika bisa dengar saya jelas. Ini pakai mic berarti enak ini. Andika ada pertanyaan? Iya bisa Pak. Halo? Aduh. Yang lain mana? Ayo, nyalain kamera, kita take foto bentar lagi.
Kebetulan banyak tadi kan hanya 4. Nah, ini banyak. Silakan semuanya nyalakan kamera biar kelihatan semuanya ya. Ketik, ambil lagi. Yuk, yang lain mana? Buang ini ya, biar kelihatan. Oke. Ini ada berapa halaman ini? Assalamualaikum. Oke, sudah ya. 1. Ini kenapa ini? The speaker aren't working. Sorry, mic saya nyala ya? Tidak apa-apa lah. Saya capture dulu. 1, 2, 3. Bentar, saya capture dulu. Tapi yang lain tidak bisa dilihat ya. Mentok ini. Oke, bisa dimatikan semuanya biar tidak terlalu berat. Kalau ada pertanyaan, silakan, khususnya yang mic-nya bisa atau ditulis di note juga boleh. Ya, mungkin khusus yang tugas-tugas silakan. Tapi jangan tanya jawabnya gimana Pak jawabannya. Kecuali kalau sudah waktunya. Suara saya tidak masuk Pak. Loh, kenapa? Bentar, saya coba nyalakan dari sini. Siapa Andika ya? Saya coba nyalakan dari sini. Bentar, komputer saya lemot banget. Karena sambil record. Andika. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan atau raise hand. Andika. Oh. Enggak bisa. Harusnya bisa ya. Ayo, ada pertanyaan? Boleh pakai note aja lah, pakai message ya. Ada pertanyaan silakan message ya. Mungkin ada beberapa yang lain. Mungkin ada tanya tentang apa istilahnya pakai logarithm. Oh ya, ini saya lupa ini ya. Saya kopikan programnya ya, pakai Java online. Mungkin saya taruh di message ya. Taruh di message. Silakan pakai ini. Saya perbolehkan ya. Dimohon tidak dipublikasikan. Kenapa? Nanti itu kena. Oke, itu aja bentar. Saya matikan recordnya dulu ya. Jadi kebalik kok malah ini. Tan. Belum 1. Tes, saya matikan recordnya ya. Record.